Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan la halatul mu'azzam al-mukarram qura'akum para sahabanam Sayyidi Syamal sahibi wafat al-jarifin radhiyallahu ta'ala anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung Para Sahabat Anom menjelaskan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikrullahi 'alamul imani wa bara'atun min nifaqi wa hisnun min syaitani wa hirzum minan niran." Zikir kepada Allah itu merupakan tanda-tanda keimanan, kebebasan dari kemunafikan, benteng dari setan, dan penyelamat dari neraka. Kali ini kita akan mencoba untuk memahami zikrullah sebagai hisnun minasyaitan, zikir kepada Allah sebagai benteng dari setan. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, di dalam tabaruk kita Miftahul Sudur ini nanti kita akan banyak menemukan dalil-dalil berkenaan dengan benteng setan ini, terutama nanti di pasal 6 ya, kita akan berbicara khusus mengenai cara melumpuhkan setan. Salah satu dalil yang sangat tegas mengenai benteng setan ini yaitu di dalam sebuah hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ilaha illallah hisni faman qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi." La ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang menzikirkannya telah masuk ke dalam bentengku. Siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, amanlah dia dari azabku. Jadi luar biasa sekali kalimat la ilaha illallah itu ya Bapak Ibu, sebagai benteng Allah. Ternyata di dalam kuliah subuh Para Sahabat Anom memberikan tafsir berkenaan dengan hadis kursi ini, di mana beliau menjelaskan artinya kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku. Ya memang kalau kita ingin mendirikan benteng pertahanan tetapi tidak mampu menolak apa-apa yang bakal mencelakakan, yang begitu itu bukan benteng namanya. Andai kata benteng itu dipakai tapi kita kerjanya salah melulu, perilaku selalu tidak baik, tidak patuh terhadap perintah agama dan negara, itu artinya belum terbentengi. Kalau kita masih selalu terbawa arus yang tidak jelas asal usulnya, tergusur, terseret, dan tertindih, itu namanya bukan tetap dan bukan benteng. Bisa dikatakan bahwa benteng kita mubazir. Jadi Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah itu adalah bentengnya. Bila kita berzikir la ilaha illallah tetapi kita masih terserang, terpanah, tertembak, bentengnya tidak berfungsi dengan baik sebagai benteng untuk mempertahankan kita, bentengnya tidak mampu menolak apa-apa yang mencelakakan kita, sehingga ucapan masih kotor, perbuatan kita masih buruk, terutama pikiran dan persangkaan masih negatif, masih suka ada pikiran-pikiran jahat, pikiran benci, pikiran serakah, pikiran marah, pikiran jorok, pikiran mesum, macam-macam ya. Nah ini kata beliau tadi, ini bentengnya mubazir, bentengnya rapuh, bentengnya tidak kuat, banyak bolongnya, mudah ditembus oleh musuh, mubazir bentengnya. Jadi kenapa benteng itu menjadi mubazir? Sia-sia, percuma, tidak memberikan pertahanan pada kita, tidak mampu membentengi kita, karena ingatan batin kita itu tidak teguh, tidak tetap. Kata beliau tadi, kalau kita masih selalu terbawa arus yang tidak jelas asal usulnya, tergusur, terseret, dan tertindih, itu namanya bukan tetap, bukan benteng. Jadi tetapnya itu Bapak Ibu sekalian, benteng itu ya tetapnya. Kalau tetap artinya ingatan itu tetap, ingatan batin itu teguh di kekiniannya, dawamu huduril qalbi ma'allah, inilah yang namanya benteng yang kuat dan kokoh itu. Kalau ingatan tidak tetap, goplah, ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul, ini namanya benteng itu rapuh, benteng itu mudah ditembus oleh godaan setan dan bujukan nafsu. Di tempat lain Guru Agung Para Sahabat Anom juga menjelaskan, hal ini memang dialami setiap orang, pasti semua orang akan terkena godaan setan, tetapi bagaimana lagi cara mengakalinya selain dengan zikir? Sebab setan itu masuk ke dalam ingatan kita, malah tembus ke dalam perasaan kita, tembus lagi ke dalam kemesraan kita, tembus lagi ke dalam kecintaan kita. Dari dalam cinta kita dirusak oleh godaan setan dan bujukan nafsu, berbahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingatan kita itu tidak teguh, tidak tetap, bentengnya itu mudah ditembus, mudah dibobol. Nah itu awalnya setan masuk ke dalam ingatan kita.
ke dalam pikiran kita. Jadi kalau kita zikir ingatan ngabluk, ngacaprak, ngalir ngidul, nah itu berarti setan berhasil bertajalli, memanifestasi di dalam ingatan dan pikiran kita. Nah, tidak kita segera perbaiki benteng itu, tidak kita sikapi, artinya kita tidak mengembalikan konsentrasi dan kesadaran batin kita pada zikir. Karena zikir ini kan alatnya ya, wah bisa merajalela setan itu, bisa betul-betul menguasai ingatan dan pikiran kita. Setan akan terus-menerus bertengger, memanifestasi, bertajalli di dalam ingatan kita. Ngantuk, kajen, pikiran ngalir ngidul, kajen. Nah, ini cara berzikir yang asal-asalan seperti ini tidak akan berhasil, tidak akan mengokohkan batin. Kalau ngantuk, kajen, pikiran ngalir ngidul, kajen dibiarkan, kita tidak mengembalikan kesadaran batin pada zikir, maka ini artinya benteng kita jebol, benteng kita menjadi mubazir. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang berzikir, ingatan kita goplak, pikiran kita ngalir ngidul ke timur ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Nah, itu kerjaan setan. Dibawanya pikiran kita kemana-mana, entah kemana. Nah, dibiarkan berbahaya, karena nanti dia akan masuk lebih dalam lagi ke dalam benteng pertahanan kita, masuk tembus ke dalam perasaan kita, dikuasai perasaan kita. Kita jadi mudah gelisah, mudah ragu-ragu. Nah, keadaan ini dibiarkan juga, wah setan tembus lagi ke dalam kemesraan kita, kecintaan kita. Wah, kalau kemesraan dan kecintaan sudah dikuasai oleh setan, hilanglah kelembutan kita, bawaannya marah-marah nanti. Jadi semua yang jelek-jelek, benci, dengki, dendam, macam-macam ya Bapak Ibu sekalian, akan mudah untuk kita lakukan tanpa kita menyadarinya. Kita telah melakukan semua yang jelek-jelek itu, baik jelek pada ucapan, jelek pada perbuatan, juga jelek pada pikiran. Berbahaya. Kenapa? Karena kita tidak menyadari kita telah melakukan kejelekan itu. Nah, berbahaya. Kalau kita tahu kita berbuat jelek, aman ya. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak menyadari bahwa kita telah angkuh, telah sombong, ucapan sudah jelek, perbuatan kita buruk, kita tidak menyadari itu. Nah, kan berbahaya sekali ya Bapak Ibu. Itu karena kemesraan dan kecintaan kita berhasil ditembus oleh setan. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka kita teguhkan benteng kita. Alatnya adalah zikir kepada Allah. Tapi zikir bukan asal zikir. Ngantuk kajen, pikiran ngalar ngidul kajen, ngantuk dibiarkan, pikiran kesana kemari dibiarkan. Kata beliau tidak akan berhasil. Harus bersama perhatian, harus waspada kita di dalam mengamalkan zikir itu. Ketika pikiran kesana kemari menyimpang dari kekiniannya, maka kita harus perhatikan, kita harus waspada, karena setan sedang bekerja di sini. Setan sedang berusaha untuk bertengger, memanifestasi, bertajalli di dalam ingatan-ingatan kita itu. Maka kalau batin menyimpang, itu pasti setan berhasil bertengger, bertajalli di dalam ingatan kita, dibuatnya pikiran kita, ingatan kita ke sana kemari. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang sufi, kita jangan terperdaya dengan gambaran-gambaran imajiner dari setan. Oh, setan itu bertanduk, berekor panjang, giginya tajam, matanya menyala-nyala, mengerikan. Kalau zikir la ilaha illallah, setan tuh langsung kabur terbirit-birit. Ya, ini mungkin bisa juga kita gunakan pengertian ini, tapi sulit dipahami karena setan itu tidak terlihat. Kita tidak mengerti apakah setan itu ada atau tidak sekarang ini, kecuali kita mengetahui itu dari dalil-dalil, dari kalam-kalam guru kita. Bagi kita para murid cenderung tidak mengetahui apakah ada setan atau tidak. Tetapi tadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu, betapa bijaknya beliau para sahabat Anom. Kalau ingatan kita kemana-mana, ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul, berarti setan itu berhasil bertengger di ingatan kita. Artinya benteng kita itu tembus, berhasil dibobol oleh setan, masuk ke dalam ingatan kita, ke dalam perasaan kita, kemesraan kita, kecintaan kita. Jadi awalnya kalau pikiran kita kemana-mana, berarti itu kerja setan. Dan setan berhasil bertengger, bertajalli di dalam ingatan kita. Jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita berzikir, ya kita teguhkan batin kita hanya pada zikir. Kita rasakan zikir itu. Kita sadari, kita ketahui bahwa sekarang kita sedang berzikir. Ketika kita mengucapkan la, batin itu di sini. Ketika kita mengucapkan ilaha pun batin itu di sini. Ketika kita mengucapkan ilallah, batin itu pun di sini, tidak ke sana kemari. Maka
semakin kita mampu meneguhkan ingatan batin kita di kekiniannya, dawamu huduril qalbi ma'allah, maka itu berarti benteng kita sangat teguh, sangat kuat. Tetapi ketika kita berzikir itu, ingatan kita rapuh, goplah, mindlessness, mudah ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul, menyimpang ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan, bahkan tanpa kita mampu menyadarinya, maka itu pertanda benteng kita sangat rapuh, mudah untuk ditembus oleh setan yang kemudian menggoda kita di dalam batin kita dengan cara tembus ke dalam ingatan kita atau pikiran kita, lalu tembus lagi ke dalam perasaan kita, lalu tembus lagi ke dalam kemesraan dan kecintaan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang mari kita teguhkan ingatan batin kita. Kita serius mengamalkan zikir, bukan asal zikir, nundutan kajen, pikiran ngalir ngidul kajen, mual hasil mual. Karena zikir seperti ini tidak akan berhasil kalau kita tidak bersama perhatian, kita tidak waspada ketika kita mengamalkan zikir itu. Jadi sampai di sini kita sudah bisa paham ya Bapak Ibu. Zikrullah hisnun minasyaitan. Zikir kepada Allah adalah benteng dari setan, adalah zikir yang benar-benar zikrullah. Ingatan itu teguh kepada Allah. Maka dengan teguhnya ingatan batin kita kepada Allah, tetapnya kata beliau tadi ya, maka itu berarti benteng kita betul-betul kuat, betul-betul mampu membentengi diri kita dari godaan setan, juga bujukan nafsu. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan halatul ma'azzam min makarami guru agung para sahabat Sidi Syamal Sahib wa Fataju Alifin Allah Ta'ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.